Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Oke, baik. Pagi Bu. Terima kasih. Apa kabar nih kalian semua? Apakah semua dalam keadaan yang baik atau ada yang sakit? Sehat-sehat, Bu. Puji Tuhan sehat. Kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat ya. Nah, kita kembali lagi bertemu di pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas materi selanjutnya. Tapi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh teman kita, Triona. Silakan, Triona. Baik, teman-teman. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di saat ini, kita dahulukan dulu dengan doa. Untuk itu, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Dan mari kita terpujilah namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang selalu kami rasakan hingga di saat ini. Sehingga di saat ini Tuhan kami ada boleh bersama-sama dalam ruang virtual ini untuk melaksanakan setiap tugas dan kegiatan kami. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami di saat ini kiranya boleh berjalan dan terlaksana sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Terima kasih, Triona. Nah, sebelum kita akan lanjut ke materi kita, Ibu akan absen dulu. Elsye, Elsye, halo, hadir. Oke, mungkin suaranya hilang ya. Oke, Elsye hadir. Ayen, Hadir. Cindy, Hadir, Bu. German, Ikerman, Prismawati, Hadir, Bu. Rikel, Siap hadir, Bu. Ripaldo, Hadir Bu. Pindri, Hadir, Bu. Winda. Hadir, Bu. Oke, baik. Mungkin tadi Iker jaringannya kurang baik, tapi dia ada di Zoom ini. Oke, bentar Ibu screenshot dulu ya kehadiran kalian. Oke, baik. Em, Minggu lalu kita membahas materi terkait dengan ikatan hidrogen. Findri, halo Findri, Findri tahu Iya, Bu. ikatan hidrogen tuh Iya, contohnya Bu. apa? Jadi, Bu, contoh ikatan hidrogen adalah contoh ikatan yang terjadi pada senyawa H20 dan senyawa H20, di mana kedua senyawa ini akan membentuk ikatan hidrogen. Oke, mungkin di sini Findri salah tulis ya. Jadi sebenarnya di situ adalah ikatan yang terjadi antara ikatan H2O dengan ikatan H2O. Jadi H2O itu adalah air. Jadi benar ya yang kemarin itu kita telah membahas materi terkait dengan ikatan hidrogen. Ingat bahwa ikatan hidrogen ini adalah salah satu jenis ikatan kimia intermolekular yang terjadi antara atom hidrogen dan atom lain yang sangat elektronegatif. Contohnya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Findri. Nah,
hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, mengetahui konsep dasar dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar. Nanti di sini kita akan melakukan eksperimen. Yang ketiga, mengetahui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nanti di sini kita akan diskusi. Untuk kompetensi dasar yang harus kita capai, yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, menjelaskan dan mencari perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar larutan. Yang ketiga, menjelaskan dan mencari aplikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang di sini Ibu akan kirim di room chat itu tentang apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata larutan. Kalian boleh masuk di link tersebut atau kalian buka di Google mentimeter.com. Kalau kalian masuk menggunakan kode 38701887 atau langsung menggunakan link yang Ibu kirim di room chat. Jadi coba deh kalian kasih pendapat apa yang kalian pikirkan tentang larutan. Oke, di sini masih belum ada yang menjawab ya. Jadi di situ ada enter a word. Itu artinya kalian tulis apa yang kalian pikirkan tentang larutan. Di sini sudah ada yang jawab ya. Campuran, larutan gula, campuran zat dengan zat. Ayo, ada yang lain? Oke, baik. Jadi, di sini ada yang juga jawab, oh campuran homogen, zat-zat. Jadi benar ya di sini teman-teman, adik-adik semua. Jadi kalau kita mendengar kata larutan, apa yang kalian pikirkan? Tadi kalian sudah menjawab bahwa larutan itu adalah campuran homogen, kemudian ada yang mengatakan itu adalah larutan gula, kemudian yang kalian pikirkan tentang larutan itu juga campuran daripada zat-zat. Nah, jadi apa sih larutan itu? Jadi larutan itu dia adalah campuran homogen dua atau lebih zat yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut di sini, misalnya nih tadi ada yang kasih contoh kan larutan gula. Dia pikirkan bahwa larutan itu adalah larutan gula. Nah, zat terlarut itu kalau di larutan gula itu adalah gula. Sedangkan untuk zat pelarutnya di situ adalah air. Jadi ketika gula bercampur dengan air atau zat pelarut, dia akan menghasilkan larutan. Nah, larutan itu disebut dengan larutan gula. Jadi yang masuk zat larut itu tadi adalah gula, kemudian zat larutnya di situ adalah air. Betul ya tadi yang mengatakan bahwa itu adalah campuran homogen. Kenapa dia campuran homogen? Karena dia
menyatu menjadi satu larutan. Nah, jadi larutan sama dengan pelarut ditambah dengan zat terlarut. Jadi zat terlarut itu dimasukkan ke dalam pelarut air, kemudian dilarutkan ke dalam larutan. Nah, partikel zat terlarut ini tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Maksudnya adalah ketika kita mencampurkan gula dengan air, kita tidak dapat melihat zat terlarutnya. Kita tidak dapat melihat gula itu, partikel gula yang terlarut dalam air. Karena partikel zat terlarut ini tidak dapat terlihat. Nah, inilah gambar ketika zat terlarut ini sudah bercampur dengan pelarut menjadi satu larutan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah zat terlarut ini hanya berupa zat padat saja? Jawabannya tidak. Zat terlarut, tadi kan gula. Itu kan kalau gula itu termasuk zat padat. Nah, ada juga zat cair bisa. Zat cair misalnya gula. Gula itu kan ada macam-macam nih. Ada sukrosa, ada glukosa. Nah, sukrosa itu kan bentuknya cair. Nah, ketika sukrosa bergabung dengan zat pelarut misalnya air, nah, dia akan dapat membentuk suatu larutan. Berarti jawabannya bukan hanya zat padat saja untuk zat terlarutnya. Nah, kalau zat gas gimana, Bu? Bisa nggak, Bu, dia larut menjadi suatu larutan? Bisa. Misalnya nih, oksigen. Oksigen itu kan gas. Nah, ketika oksigen ini bercampur dengan air, maka dia akan menjadi suatu larutan. Jadi jawabannya tidak. Zat terlarut ini bisa saja zat padat, bisa juga zat cair, dan bisa juga zat gas. Nah, sekarang kita masuk ke larutan. Larutan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa sih larutan elektrolit dan apa sih larutan non-elektrolit? Jadi, larutan elektrolit itu adalah larutan yang mengandung ion-ion bermuatan listrik. Nah, ketika larutan elektrolit ini dilarutkan dalam air atau pelarut, zat pelarut, ion-ion tersebut akan bergerak dan menghantarkan arus listrik. Nah, jadi misalnya nih, kita akan eh, membuat suatu larutan. Tetapi zat padat atau zat cair itu dia dapat menghantarkan listrik ketika dia bergabung dengan zat pelarut air. Maka itu disebut dengan larutan elektrolit. Nah, bagaimana dengan larutan non-elektrolit? Kalau larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak mengandung ion-ion bermuatan listrik. Yaitu ketika larutan non-elektrolit ini dilarutkan dalam air, partikel-partikelnya tidak akan bergerak dan tidak akan menghantarkan arus listrik. Jadi misalnya, ada zat padat nih. Nah, zat padat itu ketika kita reaksikan dengan zat pelarut, kemudian dia tidak menghasilkan energi listrik atau bermuatan listrik atau menghasilkan listrik, dia termasuk dalam larutan elektrolit. Nah, kemudian larutan elektrolit ini dia dibagi menjadi dua jenis. Ada larutan elektrolit kuat, ada juga larutan elektrolit lemah. Nah, kalau larutan elektrolit lemah itu apa sih, Bu? Dan apa sih larutan elektrolit kuat itu? Jadi, kenapa ini dibagi? Jadi, larutan elektrolit kuat itu dia adalah larutan yang sepenuhnya terdisosiasi, yaitu semua senyawa dalam larutan yang terurai menjadi ion-ion yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan larutan elektrolit lemah ini adalah larutan yang hanya sebagian terdisosiasi, sehingga jumlah ion-ion yang terbentuk ini lebih sedikit daripada larutan elektrolit kuat. Nah, sekarang adik-adik, Ibu minta kalian akan melakukan eksperimen. Di sini, pertama, kalian akan mengunjungi situs belajar Kemdikbud Goid. Kemudian, nanti ketika kalian sudah masuk dalam situs tersebut, nanti itu namanya adalah rumah belajar. Kalian cari fitur laboratorium maya, dan kemudian kalian klik coba sekarang. Nanti eh, dia akan muncul seperti ini, laboratorium maya. Kemudian kalian klik coba sekarang. Nah, ketika kalian klik coba sekarang itu, nanti akan muncul fitur daya hantar larutan.
listrik, daya hantar listrik larutan, kemudian grafik persamaan kuadrat, dan masih banyak lagi. Dan yang kalian pilih di sini adalah daya hantar listrik lautan. Jadi kalian klik daya hantar listrik lautan ini, dan nanti kalian akan mulai bereksperimen. Nah, Ibu kasih contoh, Ibu kasih clue-nya. Ketika lampu menyala terang, kemudian ada gelembung gas, itu artinya larutan elektrolit kuat. Kalau misalnya lampunya redup dan tidak ada lampunya, tetapi dia ada sedikit gelembung gas, itu berarti termasuk dalam larutan elektrolit lemah. Kalau misalnya lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka larutan tersebut termasuk dalam larutan non-elektrolit. Nah, ini adalah laboratorium maya tersebut. Nanti kalian di sini akan em, sampai ke fitur ini. Nah, di sini ada baterai, di sini ada elektroda, dan di sini adalah lampu. Nah, kemudian ini adalah jenis larutan. Jadi misalnya kalian nanti akan memilih jenis larutannya. Kalian tekan saja di sini. Di sini banyak sekali misalnya air murni, garam. Dan di sini Ibu pilih air murni. Rumus kimia dari air murni ini adalah H2O. Ketika Ibu nyalakan saklarnya, nyala lampunya di sini dikatakan tidak menyala. Di sini kan tidak menyala lampunya. Kemudian juga di sini tidak ada gelembung gas. Maka ini termasuk dalam larutan non-elektrolit. Air murni termasuk dalam larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena lampunya tadi seperti clue-nya itu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Sekarang kita coba yang garam. Kalau garam, rumus kimianya ini adalah NaCl. Kita bisa lihat rumus kimianya di sini. Sekarang kita coba nyalakan saklarnya. Nah, nyala lampunya di sini terang. Terus ada gelembung gasnya. Maka kalau misalnya lampunya terang, kemudian ada gelembung gasnya itu disebut dengan larutan elektrolit kuat. Kalau misalnya amonium hidroksida, kita cari jenis larutannya itu amonium hidroksida. Untuk amonium hidroksida sendiri, itu rumus kimianya itu NH4CH. Nah, ketika kita nyalakan saklar, lampunya ini redup, tapi dia ada gelembung gas. Kalau misalnya lampunya redup terus ada gelembung gas, itu disebut dengan larutan elektrolit lemah. Nah, itu contohnya. Sekarang kalian akan melakukan eksperimen. Nanti kalian akan coba menjawab pertanyaan ini. Jadi sekarang kalian coba buka. Nah, senyawa manakah yang tidak menghasilkan nyala lampu? Kalian coba satu-satu nih. Di sini ada CaCrO4. Kemudian ada PbI2. Ada HF, ada juga C4N2O. LC, halo LC. Suara LC tidak terdengar. Halo LC. Oke, nah coba kita ke Ayen. Silakan Ayen untuk PbI2. Menurut Ayen itu elektrolit apa? Hmm, Menurutku itu elektronik lemah karena redup dan tidak ada gelembung. Oke, baik. Untuk HF, coba Cindy. Kalau HF dari eksperimen yang Cindy lakukan, Ya Bu, kalau dari aku AF itu dia elektrolit lemah, lampunya itu redup dan sedikit menghasilkan gelembung gas. oke. Kalau misalnya CH4N2O, kalau CH4N2O ini dia urea. Nah,
Coba, kalau yang ini bagaimana, Findri, jawabannya? Ya Bu, kalau CH4N2O non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Oke, LC bagaimana LC untuk CaCrO4? Oh, mungkin jaringan LC ya kurang baik. Siapa nih yang bisa menggantikan LC, yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Aku, 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 sini Bu. Silakan. Oke Bu. Kalau untuk CaCrO4 itu elektrolit lemah, lampunya redup dan sedikit menghasilkan gelembung gas. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ini, yang termasuk senyawa yang tidak menghasilkan nyala lampu di sini adalah CH4N2O. Berarti dia termasuk non-elektrol. Jadi jawabannya ada pada Findri. Baik, terima kasih Cindy, terima kasih Ayan, terima kasih Findri. Nah, berikut kita masuk ke diskusi kelompok. Nanti kalian akan Ibu bagi 3 kelompok, kemudian kalian diskusi. Tugas kalian adalah mencari aplikasi industri dan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan larutan elektrolit dan larutan elektrolit. Masing-masing memberikan contoh sebanyak 2. Nah, untuk yang akan mempresentasikan hasil ini adalah ketua kelompok. Untuk kelompok pertama, di sini ketua kelompoknya LC. Untuk anggotanya di sini ada Ayen. Anggota yang kedua itu Winda. Untuk ketua kelompok 2, di sini Ibu kasih Iker. Untuk anggotanya Ripaldo. Untuk anggota keduanya di sini Ona. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, di sini ketua kelompoknya Ibu kasih Cindy. Untuk anggotanya ada Rikel, ada juga Krismawati, dan anggota yang lain Findri. Jadi ada satu kelompok 3 orang dan ada satu kelompok 4 orang. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian kalian jawab apa yang Ibu kasih tadi, yaitu apa aplikasi non-elektrolit dan larutan elektrolit. Oke, baik. Waktunya habis. Silakan kalian mempresentasikan. Ibu mulai dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3, ketua kelompoknya Cindy. Baik Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi, memberikan 4 contoh aplikasi larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu kelompok kami memilih pengolahan logam. Nah, dalam industri pengolahan logam, larutan elektrolit digunakan untuk membersihkan terus menghilangkan karat atau menyelesaikan permukaan logam dengan elektrolisis. Yang kedua itu elektroforesis. Nah, dalam teknik elektroforesis, larutan elektrolit digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa biologis seperti protein dan juga DNA. Yang berikut itu adalah larutan non-elektrolit, yaitu yang pertama ada glukosa, di mana glukosa adalah larutan non-elektrolit yang digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh manusia. Yang kedua itu ada minyak, di mana minyak merupakan contoh larutan non-elektrolit, di mana kandungan utamanya itu adalah senyawa organik nonpolar seperti trigliserida. Terus yang keempat ada kafein, di mana kafein adalah senyawa non-elektrolit yang ditemukan di dalam kopi dan minuman energi yang digunakan untuk meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Oke Bu, itu sekian dari kelompok kami. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 2, Iker. Ketua kelompoknya silakan. Baik, terima kasih kesempatan pada kelompok kami sesuai di hasil diskusi
Dari kelompok kami ada 3 contoh sehari-hari. Yang pertama air mineral, di mana minuman ini mengandung elektrolit seperti natrium, kemudian kalium, magnesium, dan klorida yang membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian baterai. Baterai ini mengandung larutan elektrolit seperti asam sulfat yang akan menghasilkan arus listrik. Selanjutnya electroplating, di mana proses electroplating melibatkan penggunaan larutan elektrolit yang mengandung ion logam seperti nikel, tembaga atau seng yang membentuk lapisan logam dan permukaan benda kerja. Nah, kalau contoh larutan non elektrolit ada 2, di mana teh dan alkohol. Kalau teh ini adalah kandungan utamanya dalam itu adalah senyawa organik seperti flavonoid dan katekin. Sedangkan kalau untuk alkohol, dia termasuk larutan elektrolit karena dia juga alkohol seperti etanol yang digunakan dalam minuman beralkohol. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok berikut. Kelompoknya Elsye, ketua kelompoknya. Silakan Elsye. Oh, mungkin ini mikrofon dari ketua kelompoknya lagi bermasalah. Silakan mungkin anggota kelompoknya. Oke Bu, jadi ketua kelompok kita lagi bermasalah karena jaringannya mungkin. Jadi saya akan menggantikan ketua kelompok kita. Oke. Dari kelompok 1 itu larutan elektronik. Cairan infus yang digunakan dalam pengobatan mengandung elektronik seperti natrium, kalium, klorida, dan ion lainnya yang membantu memperbaiki keseimbangan elektronik dalam tubuh pasien. Yang kedua, larutan garam. Larutan garam merupakan contoh lain dari larutan elektronik yang sering digunakan dalam berbagai proses kimia, seperti dalam proses preservasi makanan, pengolahan industri, dan lain-lain. Baru larutan non-elektronik. Asam asetat adalah contoh larutan non-elektronik yang digunakan dalam pengolahan makanan, seperti dalam pembuatan saus atau dalam pengawetan makanan tertentu. Kedua, obat-obatan. Banyak obat-obatan seperti paracetamol, ampirin, dan kodein adalah contoh larutan non-elektronik yang digunakan dalam pengobatan dan terapi. Senyawa-senyawa tersebut larut dalam air namun tidak menghasilkan ion-ion yang berkontribusi pada konduktivitas listrik. Oke, sekian. Baik, terima kasih adik-adik semua. Kalian sudah diskusi terkait dengan aplikasi industri atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tadi sudah benar semua yang disampaikan oleh adik-adik semua. Bagaimana aplikasi larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit tersebut. Nah, jadi tadi kalau yang Ibu tangkap itu ada baterai, kemudian ada pengolahan logam, pengolahan air limbah, pembuatan pupuk, kemudian konduktivitas listrik, penyimpanan energi, pemisahan senyawa organik. Jadi banyak sekali aplikasi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dalam kehidupan kita. Sehingga mengapa kita harus mempelajari larutan ini? Karena dia berdekatan dengan kita. Dia ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya di sini ada yang ingin bertanya. Ibu kasih kesempatan 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Saya, Bu. Silakan Cindy. Oh, ada juga di sini Ayen. Dari Cindy dulu. Kalau pertanyaan saya, Bu, mengapa larutan elektrolit dan non-elektrolit itu penting, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Ini ada Iker, ada juga. Oke, silakan yang berikutnya yang kedua, biar Ibu langsung menyimpulkan. Ayen, silakan Ayen.
Oke, terima kasih. Saya mau bertanya, Ibu, mengapa gelembung gas mempengaruhi larutan elektronik dan non-elektronik? Oke, Iker, Iker mana ya tadi angkat tangan? Silakan. Baik, pertanyaan Bu. Kenapa ada 3 jenis larutan elektrolit kemudian dibagi menjadi 2? Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik semua atas pertanyaannya. Jadi tadi kalau Cindy tanya mengapa sih eh, pentingnya larutan elektrolit dan non-elektrolit ini jawabannya ya, larutan elektrolit dan non-elektrolit ini dia memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kemudian larutan elektrolit ini, kenapa dia dapat dikelompokkan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Karena dia memiliki perbedaan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa contoh misalnya tadi, kalau dia elektrolit kuat, berarti dia terdiosiasi sempurna. Kalau misalnya dia lemah, terdiosiasinya hanya sebagian. Misalnya dalam bidang kimia, pemahaman tentang sifat elektrolit dan elektrolit ini sangat penting dalam misalnya berguna dalam pemisahan senyawa, kemudian nanti dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi sangat penting untuk kita dapat mempelajari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua mungkin jenis-jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit ini tadi teman-teman ada yang menanyakan di kalau misalnya larutan elektrolit ini dia dapat dibagi menjadi 3 jenis tingkat ionisasinya. Jadi dia dibagi berdasarkan ketiga jenis tingkat ionisasinya, yaitu jadi ada elektrolit kuat, kemudian ada juga elektrolit lemah, dan ada juga sebenarnya itu elektrolit sedang. Tapi pembagian ini tuh didasarkan pada kemampuan larutan. Jadi yang kita bahas di sini tuh hanyalah larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah saja, yaitu di mana elektrolit kuat ini dia dapat membentuk ion-ion yang sempurna sehingga dia dapat mengantarkan listrik. Dan kalau larutan elektrolit lemah, dia dapat membentuk atau dia dapat menghantarkan listrik tetapi dia tidak terdeteksi, misalnya tadi lampunya menyala atau misalnya lampunya redup tapi dia ada gelembung gas di elektrodanya. Nah, seperti itu. Yang berikut, apa sih Bu pengaruh gelembung gas terhadap larutan elektrolit dan elektrolit? Jadi, gelembung gas ini dapat mempengaruhi larutan elektrolit dan dengan cara mengurangi kemampuan larutan untuk menghantarkan arus listrik ketika gelembung gas terbentuk di dalam larutan. Ketika gelembung gas ini terbentuk di dalam larutan, ia dapat memblokir aliran ion-ion sehingga daya hantar larutan ini dapat menurun atau bahkan hilang. Jadi, dia dapat menentukan bahwa elektrolit ini lemah atau kuat, kemudian non-elektrolit. Karena kalau misalnya ada gelembung gas, terus gelembung gasnya banyak, itu artinya dia termasuk elektrolit kuat. Kalau misalnya hanya sedikit gelembung gasnya, berarti itu elektrolit lemah. Tetapi kalau dia tidak ada gelembungnya, itu disebut dengan non-elektrolit. Jadi, kalau non-elektrolit untuk gelembung gasnya ini tidak akan mempengaruhi. Sedangkan untuk elektrolit, larutan elektrolit ini gelembung gasnya ini dapat mempengaruhi. Nah, jadi dari materi kita di hari ini, kesimpulannya yang pertama tadi, larutan itu sekali lagi adalah campuran homogen antara zat padat atau zat cair atau zat gas yang terlarut dalam zat pelarut, misalnya pelarutnya air, dan membentuk suatu larutan. Jadi campuran zat yang terlarut, kemudian terlarut di dalam zat pelarut menjadi satu larutan. Itu larutan.
Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Ada larutan elektrolit lemah, ada juga larutan elektrolit kuat. Kalau kuat, dia terdioksida secara sempurna, sedangkan kalau lemah, dia hanya sebagian. Sehingga ion-ionnya itu hanya dapat menghasilkan gelembung gas yang sedikit. Lampunya bisa menyala atau menyala redup, dan ada juga yang tidak akan menyala. Kalau elektrolit kuat, lampunya akan menyala, kemudian gelembung gasnya banyak. Kalau non-elektrolit, sekali lagi tadi dia tidak akan mengantarkan arus listrik, dan gelembung gasnya juga tidak akan mempengaruhi. Nah, untuk aplikasi tadi sudah dijelaskan oleh adik-adik semua bagaimana aplikasi larutan elektrolit. Ada, kalau misalnya di dapur itu ada larutan gula, kalau misalnya kalian ingin campur nih gula sama air, nah itu salah satu larutan. Kalau misalnya nih kalian juga akan mencampur garam dengan air, nah itu juga larutan. Nah, itu dalam contoh simple dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini Ibu kasih kalian tugas mandiri. Masing-masing ini kalian akan mencoba eksperimen di rumah. Apakah 10 jenis larutan di bawah ini dia termasuk dalam larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat, atau larutan non-elektrolit dari tadi eksperimen yang telah kalian laksanakan tadi di pertengahan pertemuan kita. Kalau misalnya tadi kalian masuk, sekali lagi, ini contoh Ibu kasih lagi, kalau misalnya kalian lupa, masuk menggunakan situs belajar Kemdikbud, kemudian masuk ke portal belajarnya, cari laboratorium maya, kemudian pilih daya hantar listrik kelautan, nanti kalian akan coba bereksperimen. Ingat clue-nya, kalau terang ada gelembung gas itu kuat, kalau redup tidak ada itu sedikit gelembung gasnya itu larutan elektrolit lemah, kalau tidak menyala dan tidak ada gelembung gas itu larutan non-elektrolit. Nah, nanti kalian akan pilih jenis larutannya di sini. Nah, jenis larutannya apa saja? Yaitu 10 ini. Ini tugas mandiri kalian. Kumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Jadi, kita kuliah online lagi minggu depan. Kirim di emailnya Ibu, yaitu anomisantia@gmail.com. Kalian kumpul dalam bentuk Word. Kemudian kalian tulis larutan ini larutan apa, dan kalian jelaskan kenapa larutan tersebut termasuk dalam larutan elektrolit, elektrolit kuat, kemudian elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih karena telah masuk di materi kita hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir bersama-sama. Di sini ada yang hadir hari ini, berarti ada 10 orang ya. Jangan lupa kerjakan tugas, dan minggu depan kita masuk ke materi baru, yaitu materi kita terkait dengan redoks atau reaksi oksidasi. Jadi kalian minggu depan juga belajar, sebelum memulai materi, kalian harus belajar dulu bagaimana tuh reaksi redoks. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan, kemudian kita diskusi, kemudian nanti juga ada eksperimen di sana. Nah, terima kasih adik-adik semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sebelum kita akhiri, mari alangkah baiknya kita berdoa, dan saya minta doa ini dipimpin oleh teman kita, Rikel. Silakan, Dek Rikel. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang agung, terima kasih atas tuntunan-Mu sepanjang rangkaian pembelajaran kami saat ini. Kami percaya pembelajaran kami boleh terlaksana hanya karena campur tangan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan ini, Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya kami boleh membawa pulang berkat berupa ilmu yang telah kita dapat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Rikel. Sampai jumpa di minggu depan. Sekali lagi, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu.